Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut Jemaat GPIB Sejahtera dan yang menyaksikan siaran ini di rumah untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan ungkapan syukur yang berkenan bagi Tuhan. Pemberita firman pagi hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohen Apasi. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian syukur bagi kemuliaan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita di hari Minggu ini terambil di dalam Perjanjian Lama kitab Mazmur, pasalnya yang ke-95, ayat 6 dan 7 yang menyatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur kepadanya, supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan melakukan kehendak-Nya. Ya Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa seringkali
kami memberontak kepadamu. Kami lebih menuruti keinginan daging, firman-Mu kami kesampingkan. Kehendak diri sendiri menjadi panduan kami. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama, sehingga damai sejahtera menjadi pudar. Ya Allah pemelihara, kadangkala kami kurang bersyukur atas segala pemberian-Mu bagi kami. Jika terjadi kemalangan, kami lebih cepat menyalahkan keadaan. Kadangkala kami juga dipenuhi keegoisan, sehingga tidak menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Ya Allah pembaharu, kasihani dan ampunilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membarui kami, agar mampu melakukan kehendak-Mu. Bentuklah kami untuk senantiasa memberi diri bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah dan kita mau bertobat, maka sekarang dengarlah akan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri di dalam tekad untuk membaharui hidup dengan berkomitmen untuk hidup sesuai perintah Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Disampaikan perintah hidup baru yang pada hari Minggu ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 11, yang menyatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oh, Tuhan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang menyaksikan siaran pada hari Minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala pengasihan pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami tetap menikmati dan merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. 1 minggu sudah kami lewati setelah merayakan kemenangan iman percaya kami melalui peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kini kami kembali akan mendengar sapaan firman Tuhan melalui mimbar ini dan disiarkan dan didengarkan oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayatinya di dalam renungan firman Tuhan. Dan kekuatan Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat mendengar suara Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini untuk tetap percaya dan yakin akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita bersukacita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, Shalom. Baru saja kita membaca Alkitab kita dari kitab Keluaran yang mengisahkan tentang pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya untuk diutus dalam pekerjaan yang mulia ini. Saya mengajak kita semua untuk kembali pada realitas sekarang ini. Apabila saudara dan saya sedang menghadapi sebuah persoalan yang menurut saudara dan saya persoalan itu tidak mungkin kita bisa lewati, suka atau tidak suka, saudara dan saya harus menghadapi persoalan hidup itu. Saya mengajak kita untuk mencoba melihat situasi seperti itu dan bertanya, apa yang pertama kali yang muncul dalam pikiran kita dalam menghadapi peristiwa atau persoalan masalah hidup kita? Kalaupun kita menginventarisasi semuanya, maka akan keluar segala benak pikiran kita ketika saudara dan saya suka atau tidak suka. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita harus berhadapan dengan masalah itu. Maka yang coba saya ungkapkan beberapa hal ini, pertanyaan yang akan muncul dan sering kali akan kita ungkapkan. Apakah kita bisa lewati masalah ini? Apakah mungkin kita bisa menghadapi sebuah persoalan dan beban yang berat ini? Mungkinkah kita sanggup dengan persoalan hidup seperti ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak pikiran kita yang tentunya menggambarkan sebuah sikap dan cara kita menghadapi itu, yaitu keraguan-raguan dan ketidakpastian akan muncul dalam benak pikiran kita. Keraguan-raguan itu muncul karena kita melihat pada diri kita sendiri. Kita, saudara dan saya, sering mengukur setiap permasalahan dan setiap pencobaan itu, lalu kemudian dihubungkan dengan diri kita. Sehingga tidak heran kalau keraguan-raguan itu dan rasa pesimis kita muncul. Apakah salah tindakan seperti itu? Secara manusiawi kita mengatakan kita tidak dipersalahkan. Kenapa? Karena itulah kita. Kadang kita berusaha untuk lari dari masalah itu. Kadang kita tidak mau dibebani oleh masalah-masalah seberat itu. Atau mungkin juga karena ketika kita sedang atau dalam konteks kita beriman, muncullah pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa Tuhan diam? Saudara-saudara, mari kita coba telusuri kembali pembacaan Alkitab kita. Kalau dari minggu kemarin dalam perjalanan kita sepekan ini, kita melihat cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan keselamatan. Dia memakai orang-orang tertentu. Dan dia memakai hambanya Musa pada saat itu untuk siap menerima misi Allah. Kalau kita membaca beberapa pasal sebelumnya, maka kita melihat juga bagaimana Musa melihat tugas itu lalu kemudian menyerotinya dalam diri sendiri. Ia meragu-ragu. Dan muncul keraguan-raguan itu ketika dia mengatakan, saya tidak mampu. Saya berat lidah, saya berat untuk mengucapkan, dan berbagai macam alasan demi alasan. Dan Musa pun berusaha untuk menghindar dari panggilan itu. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, hampir sama. Karena banyak di antara kita tidak mau dibebani dengan persoalan, apalagi kalau itu bukan persoalan kita. Kita tidak pernah berpikir untuk persoalan orang lain. Apalagi tugas yang akan kita jalani atau masalah itu bukan menyangkut diri kita, tapi menyangkut orang lain. Kita berat.
untuk menerimanya. Dan kita akan munculkan segala macam alasan, 1000 alasan akan kita lontarkan, yang menunjukkan sebenarnya kita ingin menghindar dari tugas itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kita harus lihat pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan meyakinkan Musa, dan ditambah dengan dia bekerja sama dengan Harun kakaknya. Jadi 2 orang ini dipercayakan Tuhan untuk berhadapan dengan seorang yang menganggap diri memiliki kekuasaan. Dan dengan kekuasaan itu dia berusaha untuk menyakiti dan menindas orang lain, dalam hal ini umat Israel. Firaun dengan kekuasaannya, Tuhan juga dengan caranya kita bisa lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang pilihannya. Bacaan kita hari ini menggambarkan Musa diutus pada usia 80 tahun. Sementara kakaknya beda 3 tahun, 83 tahun. Mereka berdua menjalankan tugas dan misi itu. Dan misi yang pertama adalah mereka harus berhadapan dengan Firaun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu yang tadi saya katakan. Tembok pertama harus mereka hadapi yaitu Firaun. Mengapa? Karena Firaun dia merasa diri paling berkuasa. Karena itu Tuhan juga sudah mempersiapkan kepada Musa. Dia katakan, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Satu tindakan karya Allah di depan Firaun. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan tetap menyertai Musa dan Harun. Mereka berdua tidak bekerja sendiri, tetapi mereka berdua dikuatkan dan diyakinkan Tuhan selalu berbicara melalui Musa dan Harun yang harus menunjukkan semuanya. Nah, saudara-saudara, maka di sana kemudian kita bisa lihat pertentangan antara kuasa Tuhan dengan kekuatan Firaun, dan orang-orang pintarnya dipanggil untuk menunjukkan juga. Dikatakan ahli-ahli Mesir, mereka juga menampilkan sesuatu yang sama, tapi Tuhan lebih berkuasa. Pertanyaannya, adakah reaksi dari Firaun? Tidak. Dan ini cara Tuhan. Firaun dikeraskan hatinya untuk tidak percaya pada kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam konteks seperti itu kita bisa melihat bersama-sama bahwa Musa dan Harun bekerja dengan suatu tugas yang dipercayakan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan segala kuasa dan keajaibannya. Di sisi lain ada seorang yang menganggap diri paling berkuasa, dan karena itu dia tetap tidak percaya dengan mujizat ataupun kekuatan ajaib yang Tuhan sudah perlihatkan. Jadi 2 situasi ini mari kita coba untuk kita angkat kepada situasi kita sekarang ini. Bacaan hari ini memberi kepada kita semua keyakinan bahwa sesungguhnya, yang pertama, catatan penting sekali, Tuhan tidak pernah diam. Itu yang pertama. Mengapa? Karena masih banyak orang menganggap sepele sebuah mujizat Tuhan. Masih banyak orang yang menganggap atau mungkin juga kurang percaya terhadap mujizat Tuhan. Kenapa? Karena beban hidup yang begitu berat. Sehingga mereka pesimis. Benarkah Tuhan itu ada? Atau benarkah Tuhan mendengar doa kita? Sementara situasi seperti sekarang ini terus menghantui saudara dan saya. Bacaan hari ini memberi pelajaran yang berharga buat kita. Yang pertama, kita diajak untuk tetap percaya bahwa kita tidak sendirian. Yang kedua, janganlah kita menganggap sepele atau menganggap rendah segala perbuatan Tuhan yang selalu ditunjukkan buat saudara dan saya. Jangan kita merasa arogan atau sombong di hadapan Tuhan.
jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini dimanapun saudara berada. Dua hal ini menjadi bagian yang kita coba pelajari bersama dalam konteks ini. Pertanyaan kita, baru saja kita lewati 1 minggu kita merayakan Paskah. Pertanyaan mendasar adalah, masihkah saudara dan saya percaya bahwa Paskah memberi kita harapan? Ataukah hanya sebuah perayaan seremonial yang kemudian kita melupakan? Karena apa? Karena desakan, karena situasi, karena kondisi membuat kita kehilangan kepercayaan. Terlebih lagi peristiwa kebangkitan Yesus. Bersama-sama kita mau katakan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itulah bukti cara Tuhan bekerja secara ajaib. Tema besar kita hari ini, Tuhan bekerja secara ajaib. Dan harus kita akui itu dan kita imani. Paskah kemarin walaupun tidak seperti biasa kita merayakannya dalam suasana sukacita dan kegembiraan, tetapi sesungguhnya dari peristiwa kebangkitan Yesus itulah Tuhan bekerja secara ajaib. Akal manusia tidak mampu untuk memahami. Akal manusia selalu bertanya dan berkata, apa mungkin orang mati bangkit? Nah itu dia. Tapi iman kita mengatakan, Yesus bangkit. Saudaraku, sekarang kita berhadapan dengan sebuah permasalahan besar. Bukan hanya gereja kita, bukan hanya orang percaya, bukan hanya saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, tapi seluruh dunia sedang berhadapan dengan peristiwa yang sangat berat, yaitu virus tetap masih ada dalam hidup saudara dan saya. Ini menjadi sebuah sumber kekuatan. Mari kita lihat. Tuhan sudah menunjuk orang-orang pilihannya. Antara lain, saya mau katakan, ini penting sekali. 1, pemerintah, itulah orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, para pemimpin gereja yang selalu mengingatkan saudara dan saya untuk kita tetap dalam kondisi jaga kesehatan, tetap di rumah, berdoa dan percaya. Melalui orang-orang inilah Tuhan memakai kita semua. Dan Tuhan akan menunjukkan cara kerja Tuhan secara ajaib. Memang kita bisa lihat ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, apakah selesai tanda perbuatan ajaib itu? Belum. Sampai nanti Tuhan lebih menunjukkan kuasanya sehingga Firaun pun tunduk kepada Allah. Pada akhirnya Tuhan pun menang membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yang saya mau katakan, peristiwa Paskah adalah membawa sebuah keyakinan kita di minggu sesudah Paskah ini. Kita mau katakan, Dia akan secara perlahan-lahan berproses membawa dan mengantar kita. Dan kita akan diperlihatkan terus cara kerja Tuhan secara ajaib dan begitu besar. Sampai akhirnya kita pun bisa melewati seperti perjalanan Musa dan Harun, yang saatnya mereka pun akan keluar dari tanah perbudakan. Kita yakin, saudaraku, semua pemirsa, semua yang mendengar siaran ini, yang menyaksikan siaran ini, yang mendengarkan renungan ini, dimanapun saudara berada, mari saling menguatkan keluarga di antara kita semua. Kita tahu kita jenuh, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita yakin kita rindu untuk bersekutu secara besar. Sama seperti yang dialami oleh Musa dan Harun. Dia harus lalu lewati proses itu yang panjang. Sampai nanti waktunya Tuhan membawa keluar Israel. Itu berarti di tengah kejenuhan saudara dan saya, di tengah-tengah kerinduan untuk kita berkumpul, mari kita tetap yakin kita tidak seorang diri. Kita masing-masing saling menguatkan dalam doa kita di antara keluarga-keluarga. Kita belum bisa bersekutu secara besar. Tapi di rumah ini cikal bakal gereja Tuhan. Yang nantinya lama-kelamaan kita ikuti dengan tekun proses ini. Pelan-pelan, mari saatnya Tuhan juga ada waktunya. Dia akan mengatakan kita akan bisa keluar dari masalah ini. Pemerintah, pimpinan gereja kita, orang pilihan Tuhan yang sudah mengingatkan saudara dan saya. Tetaplah di rumah dan tetaplah berdoa. Paskah membawa harapan bahwa ada hari esok yang lebih baik.
Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati, mulut kita, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama kita menaikkan doa dan pergumulan kita dalam syafaat kita bersama, yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, dan kami tetap percaya Engkau ada bersama kami dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kami tidak berjalan seorang diri, sama seperti Musa dan Harun menghadapi Firaun, tidak hanya mereka berdua, tetapi Tuhan selalu membuat mereka mampu menghadapi segala situasi. Dan karena itu dari firman-Mu ini Engkau mengajar kami, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri menghadapi situasi seperti ini. Tuhan selalu berjalan bersama kami, dan kami harus melewati masa-masa ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja secara ajaib. Dan kami yakin percaya itu, kami tetap berjalan mengikuti semua arahan-arahan orang-orang pilihan Tuhan, baik melalui pemerintah maupun juga melalui pimpinan gereja kami. Di hari Minggu ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa Tuhan untuk pimpinan gereja kami, Majelis Sinode. Berkati di dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada. Kami mau berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharian gereja, badan penasehat Majelis Sinode. Kami juga mau berdoa untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan. Diberkatilah MUPEL Jakarta Selatan, BP MUPEL dalam pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB. Tuhan memberkati kami sekarang mengikuti semua arahan pemerintah dan juga pimpinan gereja kami untuk beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Melalui siaran ini kami mau menyapa jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk tiap keluarga dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati keluarga demi keluarga yang mengikuti siaran ibadah minggu ini. Agar mereka semua juga mendapatkan kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga untuk dapat melewati situasi ini, saling menguatkan. Mereka dapat mengatasinya dengan anugerah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati tiap pribadi dan keluarga. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat sejahtera. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tri Esti Setianingsi, Bapak Hartono, Bapak Nikodemus Sugianto, Bapak Martin Lemina, Adik Nisya Risamasu, Ibu Yohana Lemina, Ibu Lydia Margareta de Fretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak Ais Watimena, dan Ibu Karla Watimena. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami ini Tuhan, di dalam pembaringan dan tubuh mereka yang lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kondisi dan tubuh mereka yang lemah, yang sedang dirawat di dalam ruang-ruang isolasi, di beberapa rumah sakit. Tuhan memberkati, dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang senantiasa tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam karya dan pekerjaan yang Tuhan sudah tunjukkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di dalam pergumulan tiap pribadi dan keluarga dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan jemaat-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kami selaku presbiter dengan segala tugas pelayanan kami, diberkatilah kami semua dengan tugas-tugas kami, pelayanan kami, karya pekerjaan kami, bahkan keluarga kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada. Kami mau berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, karyawan kantor gereja, kosta dan keamanan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat dan kami para presbiter ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pemerintah pusat kami maupun pemerintah daerah kami dalam upaya menanggulangi virus corona ini ya Tuhan. Kami tetap menyadari bahwa kami harus melewati proses ini secara perlahan-lahan. Dan karena itu Tuhan pasti menghadirkan mujizat-Mu. Dan kami percaya itu waktu Tuhan adalah waktu yang indah ketika Tuhan akan menuntun kami keluar dari masalah ini. Dan kami akan mengikuti cara Tuhan melalui proses yang panjang ini. Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati tim medis kami yang telah berjuang dan melayani saudara-saudara kami di rumah-rumah sakit. Kami menyerahkan seluruh karya kerja mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk tiap pribadi, masyarakat di Indonesia khususnya. Beri kami kesadaran dan kedewasaan cara berpikir kami. Sehingga kami tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun daerah. Dan kami tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga kami menghargai dan menghormati pimpinan kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui siaran-siaran di tengah-tengah keluarga demi keluarga akan semakin menguatkan kami untuk tetap bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, untuk kami mengikuti semua arahan demi arahan, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini, karena Tuhan pasti akan mengantar kami, menuntun kami
melewati masa sulit ini. Dan Tuhan juga dengan kuasa-Mu, kami tetap percaya Engkau bekerja secara ajaib bagi kami semua. Inilah syafaat kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Dengarlah pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara-saudara, mari berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu.
Kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan. Kiranya melalui keselamatan yang Tuhan beri, kami diajarkan untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Amin. Silakan duduk. Pokok warta pada ibadah minggu kedua sesudah Paskah 19 April 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera bekerjasama dengan Komisi Teologi dan Komisi Inforkom Litbang akan menyelenggarakan rekaman ibadah secara online pada hari Minggu 26 April 2020. Warga jemaat dapat langsung mengakses siaran ibadah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Ibadah keluarga pada hari Rabu 22 April 2020, tata ibadah keluarga akan diumumkan melalui WhatsApp dan Instagram GPIB Sejahtera. Demikian pokok warta. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan dan pelayanan serta kesaksian. Mari kita lanjutkan tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan
mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang menyaksikan siaran ini. Selamat